Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kali ini adalah versi Lukas tentang panggilan pertama murid-murid Yesus. Hal ini berbeda secara signifikan dari versi paralel dalam Markus dan Matius dan merupakan kombinasi dari bagian-bagian Markus dan Yohanes. Kita diinformasikan bahwa Yesus sedang berdiri di tepi Danau Genesaret. Penulis Injil lainnya menyebutnya Laut Galilea dan Yohanes dua kali menyebutnya sebagai Laut Tiberias. Karena orang banyak mau mendengar firman Tuhan, Yesus terpaksa meminjam salah satu dari dua perahu yang ditambatkan di dekat pantai tempat pemiliknya sedang mencuci jala. Dia naik ke salah satu perahu milik Simon dan tetap duduk. Yesus terus mengajar orang banyak dari perahu. Saudara-saudari, seperti yang kita lihat di sinagoga di Nazaret dan juga dalam khotbah di bukit dalam Injil Matius, duduk adalah posisi mengajar yang biasa. Dari sudut pandang praktis, dengan berkhotbah dari perahu, Yesus dapat menghindari tekanan orang banyak, namun cukup dekat untuk berbicara dengan mereka. Ini adalah pernyataan yang sederhana dan lugas, namun ada simbolisme di sini. Yesus naik ke perahu Simon dan mengajar dari perahu itu. Perahu dalam Injil seringkali menjadi simbol komunitas gereja. Sangat berarti untuk mengatakan bahwa Yesus melangkah ke dalam perahu itu, bahwa itu adalah perahu Petrus, dan bahwa ia mengajar dari sana. Saudara-saudari, hal ini adalah simbol dari apa yang akan datang dalam waktu dekat. Sekarang datanglah pelajaran dan wahyu. Di akhir pengajaran, Simon diminta pergi ke air yang dalam dan mulai memancing. Dia tidak akan dipanggil Petrus sampai bab berikutnya. "Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan kami tidak menangkap apapun. Tetapi jika engkau berkata demikian, aku akan menurunkan jala." Di sini ada sesuatu yang merendahkan para ahli nelayan terhadap orang yang amatiran. Kami tidak tahu ada ikan di sana, tetapi hanya untuk membuat engkau bahagia kami akan menurunkan jala.
Tetapi jalan mereka hampir tenggelam karena begitu penuh dengan ikan sehingga mereka hampir putus asa. Petrus dan orang-orang lain yang bersamanya di perahu harus memanggil rekan-rekan mereka di perahu lain untuk datang membantu mereka. Mereka tampaknya tidak menangkap ikan apapun, hanya perahu Simon yang berhasil. Tetapi kedua perahu itu sekarang penuh dengan ikan sehingga mereka hampir tenggelam. Saudara-saudari, Petrus yang baru saja begitu arogan dan tahu segalanya benar-benar dikalahkan. Dia tahu tidak ada ikan di sana. Jadi hanya ada satu penjelasan. Pria yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang sangat istimewa. Pergilah dariku Tuhan, aku adalah orang berdosa. Saudara-saudari, ini adalah reaksi seseorang di hadapan kuasa dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat reaksi serupa oleh Abraham, Ayub, dan Yesaya. Saudara-saudari, Petrus tidak seharusnya berada di sana. Petrus bukan apa-apa di hadapan Yesus. Sebaliknya, Petrus menjadi begitu sadar akan kekurangannya. Paradoksnya, orang-orang kuduslah yang paling siap untuk mengakui keberdosaan mereka, dan rekan-rekannya Yakobus dan Yohanes sama-sama takjub. Tidak disebutkan Andreas dalam versi cerita ini karena dia berada di perahu saudaranya Petrus, dan bagian itu menunjukkan bahwa Petrus tidak sendirian di dalam perahu. Kami telah bekerja keras sepanjang malam. Saudara-saudari, beberapa komentator merasa bahwa Lukas mungkin telah meminjam kisah ini dari catatan Yohanes tentang murid-murid yang pergi memancing di akhir Injil itu. Telah dicatat bahwa Simon menyebut Yesus Tuhan, gelar pasca kebangkitan, dan mengacu pada keberdosaannya yang lebih masuk akal setelah 3 kali penyangkalannya selama sengsara. Ia juga menantikan kepemimpinan Petrus yang ditegaskan dalam pasal yang sama dari Yohanes. Saudara-saudari, Yesus kemudian meyakinkan Simon dan rekan-rekannya, jangan takut. Itu adalah kata-kata yang akan mereka dengar lagi. Karena Yesus memanggil mereka untuk menjadi mitranya dalam pekerjaan membangun kerajaan Allah. Penangkapan ikan yang sangat besar yang dilakukan oleh perahu di mana Yesus dan Petrus berada adalah tanda dari tangkapan yang jauh lebih besar dari orang-orang yang akan dilakukan oleh komunitas baru yang dipimpin oleh Roh Yesus dan di bawah kepemimpinan Petrus. Berbeda dengan Injil lainnya, Lukas memiliki masa pengajaran dan mujizat mendahului panggilan para murid. Hal ini membuat tanggapan mereka yang tidak ragu-ragu menjadi tidak terlalu mengejutkan dan lebih masuk akal. Mereka mendengar pesan itu, mereka menerima panggilan itu, dan dengan itu mereka membawa perahu mereka ke darat, meninggalkan segalanya dan menjadi pengikutnya. Saudara-saudari, dalam Injil Markus dan Matius, mereka meninggalkan jala dan perahu mereka. Khususnya dalam Injil Lukas, mengikuti Yesus dipahami sebagai hal yang mutlak. Seseorang harus meninggalkan segalanya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus kemanapun arahnya. Perahu-perahu dan jaring-jaring itulah yang menjadi sandaran hidup Petrus, teman-temannya, dan keluarga mereka. Mereka meninggalkan yang lainnya, dan ini adalah iman. Ini adalah kepercayaan. Tanpa iman, misi tidak akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.